Selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan yang menarik banget. Kita akan sama-sama menelusuri gimana cara kita memandang kesehatan mental itu, wah, udah berubah total. Dari masa lalu yang mungkin agak kelam, sampai ke pemahaman modern kita sekarang yang jauh lebih penuh harapan. Kerasukan setan atau cuma ketidakseimbangan kimiawi di otak? Kedengarannya ekstrem ya, tapi percaya deh, ini inti dari perjalanan yang akan kita telusuri. Coba bayangin, di satu sisi ada keyakinan soal kekuatan gaib, tapi di sisi lain ada penjelasan ilmiah. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa beralih dari satu ke yang lain? Yuk, kita selami lebih dalam, gimana sih satu kondisi yang sama bisa dilihat dari dua sudut pandang yang, wah, benar-benar bertolak belakang? Oke, kita mulai perjalanan kita. Untuk bagian pertama ini, kita akan loncat ke masa lalu. Kita mau lihat gimana pemahaman kita tentang kesehatan mental itu bergeser secara drastis. Dan ini bukan cerita yang lurus-lurus aja ya. Ini adalah kisah yang penuh lika-liku, kadang maju, kadang malah mundur, ada terobosan yang gak terduga, dan akhirnya sampai juga ke titik pencerahan. Nah, coba lihat lini masa ini. Dulu banget di zaman kuno, kalau ada perilaku yang aneh sedikit aja, wah langsung deh dibilang kerasukan setan. Terus maju sedikit ke Yunani kuno, muncul pemikir kayak Hippocrates yang mulai mikir lebih logis. Ini kayaknya bukan kutukan deh, ini masalah ketidakseimbangan di otak. Tapi sayangnya, di abad pertengahan, Eropa malah kayak mundur lagi, balik lagi ke penjelasan-penjelasan supranatural. Nah, baru di abad ke-17 sampai ke-20, akhirnya kita mulai melihat ada gerakan untuk perawatan yang lebih manusiawi. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat kontrasnya. Di saat Eropa masih terjebak dalam tahayul, dunia Islam di zaman keemasannya justru membangun pendekatan yang penuh empati dan ilmiah. Mereka mendirikan rumah sakit jiwa pertama di Baghdad loh. Mereka percaya kalau pasien itu harus dilindungi, bukan malah dihukum. Kelihatan banget kan bedanya? Dan dari masa-masa yang bisa dibilang agak gelap itu, muncullah para pahlawan. Tokoh-tokoh seperti Philip Pinel, Dorothea Dix, dan Clifford Beers. Mereka ini adalah para pelopor yang memperjuangkan martabat manusia. Merekalah yang mengubah sistem dari yang tadinya menghukum jadi merawat. Bisa dibilang, mereka ini yang meletakkan dasar-dasar perawatan kesehatan mental modern. Oke, dari sejarah, sekarang kita loncat ke masa kini. Kita mau lihat gimana para ahli mencoba memetakan pikiran modern. Nah, semua sejarah tadi itu membawa kita ke beberapa kerangka kerja atau teori-teori besar untuk memahami cara kerja pikiran kita. Bayangin deh, kita itu kan kompleks banget ya. Nah, untuk memahami diri kita butuh beberapa lensa. Teori-teori psikologi ini persis seperti lensa-lensa itu. Nggak ada satu lensa pun yang bisa ngasih gambaran lengkap 100%, tapi masing-masing lensa ini menyoroti bagian yang berbeda dari diri kita, ngasih kita perspektif yang unik untuk memahami betapa rumitnya kita. Kita mulai dengan yang paling terkenal, Sigmund Freud. Dia pernah bilang, pikiran itu seperti gunung es. Ia mengapung dengan 1/7 bagiannya di atas air. Kutipan ini pas banget buat ngejelasin pendekatan psikodinamika. Jadi menurut Freud, sebagian besar dari diri kita, dorongan kita, ingatan kita, konflik kita, itu semua tersembunyi di bawah permukaan, di alam bawah sadar. Dan meskipun gak kelihatan, bagian inilah yang justru sangat mempengaruhi perilaku kita. Nah, menurut Freud, kepribadian kita itu hasil dari tawar-menawar terus-menerus antara 3 bagian ini. Id, ego, dan superego. Gampangnya gini, bayangin id itu kayak iblis kecil di bahu kita yang bisikin, lakuin aja. Nah, superego itu malaikat di bahu satunya lagi yang bilang, jangan, itu salah. Terus ego? Ego itu ya kita sendiri, sang penengah yang harus cari jalan tengah. Gimana caranya memuaskan keduanya tanpa melanggar aturan dunia nyata? Pusing kan? Oke, lensa berikutnya, behaviorisme. Nah, ini beda banget. Pendekatan ini nggak peduli sama sekali dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Mereka cuma fokus pada apa yang bisa dilihat dan diamati, yaitu perilaku. Intinya menurut mereka, perilaku kita itu dibentuk oleh lingkungan, melalui imbalan, hukuman, dan dari apa yang kita lihat dari orang lain. Lalu ada lensa humanistik yang paling terkenal diwakili oleh hierarki kebutuhan Maslow ini. Pandangan ini jauh lebih optimis. Intinya adalah kita semua punya dorongan bawaan untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi untuk bisa sampai ke puncak, yaitu aktualisasi diri, kita harus memenuhi kebutuhan dasar kita dulu, langkah demi langkah, dari paling bawah sampai ke atas. Jadi, teori mana yang kita pakai sekarang? Nah, inilah poin pentingnya.
kita nggak lagi cuma pilih satu. Hari ini, para ahli menggunakan apa yang disebut model biopsikososial. Ini artinya, untuk memahami seseorang, kita harus melihat interaksi dari 3 hal. Faktor biologisnya, seperti genetika, faktor psikologisnya, seperti pola pikir, dan faktor sosialnya, seperti dukungan dari lingkungan. Semuanya ini saling terkait. Oke, cukup dengan teorinya. Sekarang, mari kita buat semua ini jadi lebih personal dan praktis. Gimana sih semua konsep besar ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita berhadapan dengan stres, dan cara kita mengatasinya? Penting banget buat kita pahami kalau nggak semua stres itu buruk loh. Ada yang namanya eustress atau stres baik. Ini jenis stres yang justru memotivasi kita, bikin kita fokus, dan performa kita jadi lebih baik. Rasanya tuh menantang dan seru. Nah, lawannya adalah distress atau stres buruk. Ini yang bikin kita cemas, khawatir, dan akhirnya malah menurunkan kinerja kita. Terus gimana cara kita menghadapi stres? Jawabannya adalah dengan coping. Coping itu secara sederhana adalah segala upaya sadar yang kita lakukan untuk mengelola, mengurangi atau sekadar menoleransi semua tuntutan yang diciptakan oleh stres. Ada 2 cara utama untuk coping. Yang pertama adalah yang fokus pada masalah. Tujuannya jelas, kita serang langsung sumber stresnya. Contohnya gimana? Ya misalnya kalau stres karena kerjaan numpuk, kita buat daftar tugas. Kalau ada konflik, kita hadapi langsung. Intinya, kita cari solusi untuk masalahnya. Tapi, gimana kalau situasinya nggak bisa kita ubah? Nah, disinilah cara kedua masuk. Fokus pada emosi. Tujuannya adalah untuk mengelola respons emosional kita terhadap stres. Contohnya ya, dengan curhat ke teman, meditasi, atau olahraga, atau mencari dukungan emosional dari orang lain. Kita nggak mengubah masalahnya, tapi kita mengubah perasaan kita terhadap masalah itu. Nah, hasil akhir dari coping yang efektif adalah apa yang kita sebut resiliensi. Resiliensi itu bukan berarti kita nggak pernah jatuh atau nggak pernah merasa kesulitan. Bukan itu. Resiliensi adalah kemampuan kita untuk beradaptasi, untuk bangkit kembali, dan bahkan tumbuh menjadi lebih kuat setelah menghadapi kesulitan atau stres yang berat. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Di sini, kita akan mengubah arah pembicaraan. Kita akan bergeser dari sekedar fokus mengobati penyakit menjadi fokus untuk secara proaktif membangun kondisi kesejahteraan atau yang sering disebut wellness. Ini konsep yang penting banget. Kesehatan mental itu bukan saklar lampu, bukan nyala atau mati, sehat atau sakit, bukan seperti itu. Coba bayangkan ini sebagai sebuah spektrum, sebuah garis panjang. Kita semua berada di suatu titik di garis ini dan kita bisa bergerak maju mundur setiap saat. Antara kondisi yang sangat sejahtera sampai ke kondisi gangguan yang parah. Nah, pergeseran paradigma ini dipelopori oleh Martin Seligman dengan gerakan psikologi positifnya. Coba deh, dengerin kutipan ini. Intinya adalah psikologi nggak seharusnya cuma fokus memperbaiki hal-hal yang buruk dalam hidup, tapi juga harus fokus untuk membangun kualitas-kualitas positif. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma apa yang salah, tapi juga apa yang benar. Dan untuk membantu kita, Seligman menciptakan model PERMA sebagai panduan menuju kesejahteraan. PERMA ini adalah singkatan. P untuk positive emotion atau emosi positif, E untuk engagement atau keterlibatan penuh dalam aktivitas, R untuk relationships atau hubungan yang kuat, M untuk meaning atau makna hidup, dan A untuk accomplishment atau pencapaian. Ini adalah 5 pilar yang bisa kita bangun untuk hidup yang lebih sejahtera. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda semua. Kita semua tahu apa artinya sakit. Kita seringkali fokus untuk menghindari itu. Tapi pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah, apa yang Anda lakukan untuk menjadi sejahtera? Bukan cuma untuk tidak sakit, tapi untuk secara aktif membangun kesejahteraan Anda. Apa langkah konkret yang Anda ambil?